Hai guys, selamat datang di Rahman MV di sini dan kali ini gue mau nge-review beberapa charger yang bisa kalian pasang di motor, baik yang udah ada power outlet kayak gini, colokan ini, jadi tinggal masukin alat yang seperti ini ya, ataupun yang masih manual guys. Yang manual itu kayak misalkan ini ya, ini disebut manual karena harus menyolder atau menggunakan kabel dan dia custom, bisa ke jalur kontak, bisa juga langsung ke aki. Termasuk yang kayak gini ya, itu bisa langsung ke aki maupun ke kontak. Cuman untuk lebih aman itu langsung ke kunci guys, jadi ketika motor dinyalakan dia akan nyala, ketika motor mati dia tidak akan nyala. Kalau langsung ke aki biasanya akan nyala terus menerus, dan itu bisa mengakibatkan aki menjadi soak karena ada beban ya, walaupun mungkin nggak seberapa ya, cuman kalau dibiarin terus menerus beban itu bakalan terus terkurang gitu ya, terkuras akinya. Oke, di sini aku mau coba review dulu yang ini. Ini berapa sih outputnya sebenarnya? Ini tuh fiturnya banyak sekali guys. Dari mulai ini ya. Dari pertama tuh voltasenya, terus ada ininya enggak sih? Ada pengatur suhunya atau pendeteksi suhunya. Kalau ini kan jelas ada nih. Oke, kita tes aja langsung di sini. Ini harus menggunakan capit guys, karena di sini nggak ada portnya. Nah, di sini ada plus minusnya ya. Di sini ada plus dan sebelah kiri ada min. Jadi jangan sampai kebalik. Karena ini polaritasnya harus sesuai. Oke, di sini ditutup dulu. Nah, ternyata seperti ini udah nyala. Oh, ternyata akinya 11 volt. Jadi kelihatan di sini, guys. 11 volt kayak gini ya. Dan kita bakalan tes dulu ini berapa dapatnya kalau kita cas menggunakan beban itu bisa HP, bisa power bank. Oke, di sini aku pakai power bank kayak gini. Ini rakitan juga sebenarnya. Kita bakalan mengetahui berapa sih hasil dari ini. Oke, kelihatan 5 volt ya dengan arusnya 0,84. Ini berarti 5 watt, sekitar 5 watt ya. 1 ampere dengan 4,94. Sedikit ya, karena yang seperti ini emang maksimal tuh biasanya tertulis 2 ampere untuk output dari si modul ini guys. Tapi nyatanya dia hanya mampu 1 ampere. Mungkin tergantung dari bebannya juga. Soalnya ini beban power bank dan dia udah mau penuh. Jadi mungkin dikurangin arus yang masuk ke sininya. Oke, ini udah. Ini tuh cocoknya buat motor-motor yang manualan ya, atau yang mungkin versi-versi lama, karena di sini tidak mendukung kecepatan charging yang penuh. Dan juga ini sangat bagus kalau dipasang di motor-motor yang zaman dulu ya, yang menengah ke bawah. Ini bisa dipasang terus dilubangin pada bodinya atau ditaruh di mana aja juga bisa sih sebenarnya ini. Dan juga udah waterproof karena ada karet ini guys. Cuman jangan terlalu mengandalkan waterproof ini ya. Jadi pastikan kalian menjaga biar tetap kering aja. Jangan terlalu berharap pada waterproof kayak ginian, karena bisa aja dia copot terus kemasukan air. Terus nggak ada sikring, itu bisa dipastikan konslet. Lalu selanjutnya kita coba yang ini dulu. Nah, ini kan ada dua nih, dua USB. Biasanya kalau yang dua kayak gini tuh yang satunya 2 ampere, yang sebelah kirinya, yang satunya lagi tuh 1 ampere guys. Jadi ada yang gede, yang kecil output dari casannya. Terus yang model ini tuh udah mendukung. Nah, tertulis ya di sini ada tulisan DC output 5 volt 3,1 ampere. Jadi yang satunya 2 ampere, yang satunya 1 ampere. Ini indikasi awal ya. Lalu untuk fitur-fiturnya, yang ini tuh ada pendeteksi voltase, terus juga ada pendeteksi suhu. Di dalamnya udah ada sensor suhu. Kalau nggak fake ya, karena belum dibongkar juga. Ini buat biar gak copot pakai repeat. Oke, kita langsung nyalain aja di sini. Oh, dia langsung nyala kayak gini guys. Kelihatan ada 11,3 volt. Ini voltase dari akinya. 11 ya, berarti udah lemah nih 11 volt. Dan kita bakalan langsung tes juga menggunakan yang tadi, ban yang tadi. Nah, untuk mengetahui realnya tuh kayak gini guys. Kita coba tes yang sebelah kiri dulu. Dia dapat 5 voltase dengan arus 0,84. Ini mungkin masih naik turun karena masih menyesuaikan
dengan keadaan si bebannya. Jadi dia main selama beberapa detik dan kesimpulannya dia masuk di angka 1 ampere dengan voltasenya nurun ke 4,98. Tidak terlalu jelek ya, cuman ya normal sih, rata-rata 1 ampere tuh normal ya. Kita tes yang satunya lagi dapat berapa guys. Oke, sama aja, ini 4,97 dengan arusnya 1,05. Ya, kita balik lagi ke bebannya. Kalau di sini powerbanknya udah habis atau baterai dari HP kalian tuh udah di bawah 25%, mungkin sininya bakalan naik. Karena semakin baterainya kosong, semakin gede arus yang keluar dari sini atau yang disedot ke HP-nya. Kalau HP-nya udah mulai penuh, dia tuh dibatasi guys. Jadi nggak maksimal ya pengisiannya. Selanjutnya kita tes yang ini guys. Ini tuh udah QC fast charging Qualcomm. Sebenarnya ini sama aja yang kayak gini. Cuman ini untuk model keluaran terbaru HP-HP yang dengan baterai 5000 mAh ke atas. Kalau ini 5000 ke bawah ya, maksimal 4000 atau 3000 atau 2000 ini cukup dipakai, bisa digunakan. Kalau pakai yang ini harus HP-nya udah fast charging 3.0 karena di sini spesifikasinya 3.0. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, kalau nggak dipakai buat perangkat yang compatible atau buat HP jadul tuh percuma ya. Jadi keluarnya cuman 1 ampere 2 ampere doang, nggak bisa QC. Oke, kita tes di sini. Ini harusnya udah mendukung QC guys. Bisa 5 volt, 9 volt dan 12 volt. Oke, ternyata dia masuknya ke 9,00 voltasenya, terus ampernya 1,26. Ini udah bagus ya, karena 9 volt dikali 1,26 tuh bisa masuk ke 11 watt guys. 11 watt itu untuk ukuran charger HP. Bisa penuh dalam waktu 1 jam ya. Kalau baterainya 5000 mAh sekitar. Lah segitulah. Jadi intinya ini cukup bagus kalau HP-nya udah mendukung fast charging. Biasanya untuk USB orange kayak gini tuh emang udah fast charging guys kalau digunakan untuk ngecas. Ya, jadi kesimpulannya yang mana yang paling bagus? Oh, ini belum nih. Ini sebenarnya custom kayak yang tadi pertama nih, kayak CR7 ya. CR7 kayak gini. Cuman dia kalau CR7 harus pasang kabel di sini. Kalau yang ini harus pasang kabelnya di sini. Ini udah ada kabelnya. Jadi harus dipasangin manual yang ininya. Ini sama aja sih, ada tutupnya kayak gini. Kita bakalan tes juga ini berapa sih arus yang bisa keluar dari sini guys. Oke, udah terpasang dan dia udah nyala biru ya. Ada biru-birunya ternyata. Kita tes aja langsung dapat berapa ampere keluaran dari outputnya. Terbaca 5 volt dengan dia drop ke 4,8 guys. Jadi dia tidak terlalu kuat ya. Ini rekomendasinya untuk HP-HP yang belum Android atau HP jadul, dia masih bisa diandalkan ya. Kalau untuk HP Android kelas-kelas terbaru tuh dia tidak terlalu bisa diandalkan karena akan sangat lama banget. Apalagi kalau HP-nya sambil dipakai, misalkan pakai Google Maps itu bakalan nggak bisa dipakai guys, malahan baterainya terus berkurang. Karena di sini voltasenya turun ke 4,85 dengan arus 0,76 kayak gini ya. Jadi kalau kalian hitung nih berdasarkan perhitungan matematika, 0,76 dikali 4,85 tuh dapatnya 3,686. Ini 3 watt doang anjay per jam. Per jam 3 watt. Kalau pemakaian Google Maps itu bisa pokoknya nggak bakalan kekejar ya kalau kalian pakai ini. Karena di sini maksimalnya sangat kecil. Ini sebenarnya fitur tambahan dari holder HP di motor ya. Jadi ada ini aja udah untung gitu, udah dikasih bonus istilahnya gitu. Karena ini fungsi utamanya adalah holder HP yang bentuk X kayak gini guys. Cuman ini salah nih kayaknya istilah, jadi gak presisi. Oke guys, kesimpulan yang bisa dipetik dari konten ini adalah ternyata yang ini cocoknya buat HP-HP dengan baterai 4000 ke bawah ya. Kalau 5000 itu kurang maksimal, bisa tapi kurang. Sedangkan ini cocoknya atau bisa optimal berguna
sangat berguna tuh untuk HP-HP yang udah QC fast charging, entah itu VOOC ataupun punya Samsung ataupun punya yang lain itu yang udah fast charging Qualcomm 3.0, karena dia bisa output 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, dan 12 volt 1,5 ampere, maksimal 25 watt atau 18 watt ya. Kalau yang ini bisa diandalkan untuk HP-HP kayak sekelas J2 Prime ya, sama aja dengan yang ini guys, karena dia ampernya kecil. Lalu yang ini sangat rekomendasi buat HP yang ya kayak HP jadul ya, HP yang nggak ada internetnya, atau kalau HP-nya udah ada internet tuh yang kayak gini guys. Nah ini baterainya kan cuman 1000 mAh, sekitar 1200 atau berapa, jadi bisa digunakan pakai ini. Ini juga mungkin untuk ngecas kayak gini biasanya sampai 2 atau 3 jam atau bahkan 4 jam kalau HP-nya sambil dipakai. Cuman kalau motoran itu nggak mungkin 4 jam tanpa berhenti ya, pasti ada dimatiin dulu, istirahat dulu atau apa gitu. Oke guys, jika kalian suka video-video seperti ini silahkan di subscribe, langsung aja tinggalkan jejak juga di komentar jika masih ada pertanyaan.